Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ayah Bunda. Kali ini ketemu lagi dengan Dr. Listia, spesialis anak. Hari ini saya akan berbagi materi tentang perawatan bayi baru lahir. Semoga ini akan berguna untuk calon ayah bunda atau ayah bunda yang lagi berbahagia, yang sudah menantikan kelahiran buah hatinya. Seringkali pasangan muda, orang tua baru mengalami kekhawatiran dalam pengasuhan bayi baru lahir. Hal ini wajar karena buah hati merupakan anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya. Apalagi kalau buah hatinya adalah yang ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Nah, tentunya kan sebagai orang tua kita mau memberikan yang terbaik. Merawat bayi baru lahir memang gampang-gampang susah dan penuh dengan seni. Tetapi ayah bunda tidak perlu khawatir karena hal ini dapat dipelajari dan direncanakan. Nah, saya akan berbagi tips pengetahuan mengenai perawatan dasar bayi baru lahir. Saat bayi dilahirkan, jika bayinya bugar, sehat, geraknya aktif, nangisnya kuat, dan ibunya juga dalam kondisi baik, tidak ada kegawatan, seluruh tubuh bayi lalu akan dikeringkan, kemudian dibersihkan jalan nafas secara rutin, dan tali pusarnya akan diikat, dan bayi diletakkan di atas perut dan dada ibu untuk skin to skin kontak atau kontak kulit ke kulit, dan untuk kita lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Kenapa ini penting? Karena selama di dalam kandungan ibu, bayi berada pada suhu lingkungan yang optimal, yaitu sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, sesuai dengan suhu tubuh ibunya. Kemudian sesaat setelah dilahirkan, bayi akan berada pada suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh ibunya, sehingga berisiko terjadi hipotermia. Hipotermia itu adalah suhu tubuh yang lebih rendah. Bahayanya adalah hipotermia dapat menyebabkan terjadinya gejala seperti hipoglikemi atau gula darahnya rendah. Kalau sudah terjadi seperti ini, dia bisa terjadi gangguan pernafasan, lemas, gelisah, kejang, bisa juga sesak napas. Nah, untuk menghindari terjadi hipoglikemi ini, bayi segera diletakkan pada dada ibu sehingga terjadi kontak antara kulit ibu dengan kulit bayi yang kita namakan dengan perawatan metode kanguru. Metode ini sangat baik loh ayah bunda untuk menghangatkan bayi secara alamiah. Suhu tubuh ibu akan menghangatkan bayi secara lebih cepat, dan suhu bayinya akan lebih stabil gitu. Lalu setelah dikeringkan, bayi ditengkurapkan di atas dadanya ibu atau di perut ibu. Kulit bayi menempel di kulit ibu dan mata bayi diletakkan sejajar dengan puting susu ibu. Ibu diajarkan untuk mengelus-ngelus bayi, kemudian menyangga ringan bagian bokong bayi. Tentunya supaya untuk menghindari kehilangan panas yang banyak, bayi diberi topi dan diselimuti. Biarkan bayi akan merangkak, gerak, mencari puting ibu. Nah, kira-kira setelah 1 jam kontak kulit ke kulit, mungkin belum terjadi proses menyusui dini, tidak apa-apa. Ibu dibantu untuk mendekatkan bayi ke putingnya. Dan bayi diberi waktu untuk melanjutkan kembali proses ini selama setengah sampai 1 jam. Nah, alangkah baiknya jika ayah siaga nih, suami bisa mendampingi ibu atau keluarga yang lain. Apa sih manfaatnya IMD atau inisiasi menyusui dini? Bermanfaat banget loh, ternyata IMD bisa mengurangi angka kematian bayi dan membantu mensukseskan pemberian ASI eksklusif. Selain itu, IMD juga meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Kenapa? Karena bayi sudah berinteraksi dengan bakteri baik yang ada di kulit ibu dan akan masuk ke tubuh bayi. Selanjutnya, bayi akan mendapatkan ASI pertama kali atau kita kenal dengan kolostrum. Kita tahu bahwa kolostrum itu begitu banyak manfaatnya, mengandung zat-zat kekebalan tubuh. Ada leukosit, atau sel darah putih, kemudian ada imunoglobulin. Ayah bunda tidak perlu cemas selama proses IMD. Bayi belum bisa sampai melakukan kegiatan menyusui, itu nggak perlu cemas karena sesungguhnya
Proses ini yang akan meningkatkan keberhasilan menyusui. Nah, kalau pada situasi tertentu bayi tidak bugar, setelah dilahirkan tidak stabil, atau ibunya juga tidak kondisi tidak stabil, tidak baik, terkadang IMD tidak dapat dilakukan gitu. Nah, kalau hal ini terjadi, ibu tidak perlu putus asa. Ibu tetap bisa menyusui dengan memerah ASI selama bayi belum dapat menyusui secara langsung. Setelah IMD, ibunya stabil, kemudian akan dilakukan rawat gabung. Rawat gabung adalah perawatan bayi disatukan dalam kamar yang sama dengan ibu pada hari-hari pertama setelah persalinan. Kemudian dilanjutkan setelah itu ibu dan bayi pulang ke rumah. Rawat gabung ini penting banget loh untuk mendukung keberhasilan ASI eksklusif karena bayi dapat menyusu langsung tanpa dijadwal dan ibu akan mudah mengenali tanda-tanda lapar pada bayi. Ini bisa untuk mencegah juga supaya payudara ibunya tidak masitis atau bengkak, mengurangi resiko kuning pada bayi, mencegah penurunan berat badan yang berlebihan. Kita tahu bahwa bayi rata-rata beratnya akan turun di 1 minggu pertama, tetapi turunannya tidak boleh lebih dari 10% berat lahir. Nah, setelah itu bayi lebih tenang, mengurangi resiko infeksi dan depresi pada ibu pasca persalinan, serta meningkatkan rasa percaya diri ibu untuk merawat bayi. Nah, setelah itu di rumah, inilah saat-saat yang dinantikan oleh ayah bunda. Hari-hari pertama bersama bayi. Bagaimana bayi tidur? Dalam sehari, bayi bisa tidur sampai totalnya 20 jam yang terpecah dalam periode-periode 20 menit, 30 menit sampai kira-kira 4 jam. Usahakan kamar tidur bayi bersuhu sejuk, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, mendapat cahaya matahari langsung, serta ventilasi yang cukup. Posisi tidur yang dianjurkan adalah posisi yang terlentang karena dapat mencegah terjadinya sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome. Tempat tidur bayi sebaiknya menggunakan alas yang rata, tidak terlalu lembut, dan hindarilah ayah bunda menggunakan benda-benda yang dapat menutupi kepala bayi. Itu tadi tujuannya untuk mencegah supaya tidak terjadi kematian bayi mendadak atau Sudden Death Infant Syndrome. Nah, pasti pada bingung dong, ini tali pusarnya kenapa begini, apa yang mesti dilakukan? Setelah tali pusar dipotong oleh dokter spesialis kandungan atau oleh bidan, tali pusar dibiarkan terbuka dan kering, tidak perlu dikompres dengan kasa yang mengandung cairan antiseptik. Jadi perawatan tali pusar yang terbaru adalah perawatan yang kering dan bersih. Saat ingin merawat tali pusar, ayah bunda harus cuci tangan terlebih dahulu. Tidak boleh dioleskan apapun pada tali pusat. Tidak perlu ditutup dengan kasa dan jangan ditutup dengan popok maupun gerita. Usahakan agar tali pusat tidak basah, tidak terkena air pipis maupun ee-nya adik. Gitu. Kalau kotor, segera cuci bersih dengan air yang bersih dan sabun, lalu keringkan dengan kain bersih atau dengan kasa boleh. Lalu biarkan tali pusatnya terlepas sendiri. Namun, jika terdapat tanda infeksi, misalnya kemerahan di sekitar tali pusarnya, atau bengkak di sekitar tali pusar, atau kulitnya merah, atau berbau busuk, atau kelihatan nanah, ayah bunda harus segera mengontrolkan bayi ke dokter, bidan, atau tenaga kesehatan terdekat. Bagaimana memandikan bayi? Ini pasti juga jadi pertanyaan dong, anakku mau dimandikan atau tidak? Pada saat lahir, bayi belum perlu dimandikan karena bayi masih memiliki lapisan pelindung yang terlihat seperti lemak berwarna keputihan yang berfungsi untuk menjaga suhu bayi. 6 jam setelah lahir, baru bayi dilap dengan air hangat. Sebelum tali pusar lepas, bayi dapat dimandikan dengan kain lap atau spons. Setelah tali pusar lepas, bayi dapat dimandikan dengan masuk ke dalam air, tapi hati-hati, kepalanya jangan sampai terendam ya. Airnya yang seperti apa? Gunakan air yang hangat kuku, sabun dan sampo khusus bayi. Sebaiknya jangan memandikan bayi terlalu pagi maupun terlalu sore. Nah, prinsipnya adalah saat melakukan perawatan kulit bayi, gunakan seminimal mungkin zat-zat yang berkontak dengan kulit karena kulit bayi masih sangat sensitif. Terus habis mandi mau dipakai pakaian yang seperti apa? Nah, ini pasti sudah jadi
pasti udah jadi pertanyaan dari kemarin-kemarin. Dari umur 7 bulan, ayah bunda sudah hunting bajunya mau yang seperti apa. Pilihlah pakaian dari kain yang lembut, menyerap air dan tidak terlalu kaku. Bayi hanya memakai atasan, popok atau celana, selimut, dan topi jika bayi kedinginan. Tidak dianjurkan untuk membedong. Kenapa? Karena itu akan membatasi gerak bayi. Selain itu, tidak juga dianjurkan untuk memakaikan gurita. Karena pernafasan bayi masih pernafasan perut atau pernafasan abdominal. Jadi kalau dikasih gurita nanti akan malah membuat pernafasannya terganggu. Bagaimana dengan pola buang air besar dan buang air kecil pada bayi? Bayi normal akan buang air besar dan buang air kecil dalam 24 jam pertama. Paling telat dalam 48 jam pertama. Jika ini tidak terjadi, bayi perlu diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, bayi akan pipis 5-6 kali per hari dan BAB 3-4 kali per hari. Warna pipis yang baik adalah jernih, tidak berwarna pekat, sedangkan warna BAB akan berubah dari warna hitam pekat atau ini disebut mekonium menjadi hijau atau kekuningan sekitar di usia 5 hari. Jika tidak terjadi perubahan warna BAB, harus dilakukan evaluasi kecukupan ASI-nya. Jangan-jangan ASI-nya masih kurang. Jika ibu menemukan darah pada kemaluan bayi perempuan saat awal-awal kelahiran, bunda tidak perlu khawatir. Ini dinamakan dengan estrogen withdrawal syndrome, yaitu disebabkan karena bayi masih dipengaruhi oleh hormon ibu. Ini masih normal. Kadang seperti mens, seperti darah, kadang juga hanya seperti lendir-lendir di vaginanya. Lalu bagaimana dengan membersihkan popok dan kemaluan bayi? Bersihkan kemaluan dari bagian depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi air bersih ataupun anduk basah. Jangan membersihkan popok dari bagian bawah ke arah kemaluan, gitu. Dari bagian anus maksudnya ke arah kemaluan. Nah, bagaimana dengan makannya, dengan minumnya? Ayah bunda harus mengenali isyarat lapar bayi. Bayi yang lapar akan menunjukkan tanda-tanda seperti memasukkan tangan ke dalam mulut, menggenggam tangannya, mengeluarkan suara seperti mengecap-ngecap, kemudian kayak gitu. Jangan tunggu bayi menangis baru disusui. Jadi ayah bunda mungkin boleh searching tentang early Q feeding, mid Q feeding maupun late Q feeding. Berikan ASI on demand atau sesuai dengan kemauan bayi. Nggak usah dijadwal, nggak usah 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak usah. Jadi itu tadi, waktu bayi sudah early Q, kemudian mid Q harus segera disusui. Jangan tunggu late Q nangis baru disusuin. Nanti kalau seperti itu, ayo tenangkan dulu. Artinya calm down me and then feeding me, gitu. Normalnya bayi netek selama 5-30 menit. Jika di luar itu, lebih dari itu, evaluasi proses menyusuinya. Mungkin ASI ibunya sedikit, jadi bayinya pengennya minum terus karena nggak kenyang-kenyang. Atau kalau cuma kurang dari 5 menit, nanti intake-nya yang masuk terlalu sedikit. Kalau terpaksa ibu terpisah dengan bayi, ibu harus melakukan pemerahan ASI dan berikan ASI dengan menggunakan sendok atau cangkir, agar ketika ibu sudah bersama dengan bayi lagi, bayi tetap bisa menetek dengan ibu, tidak terjadi bingung puting. Lalu bagaimana dengan mata, telinga, dan hidung bayi? Apakah perlu dibersihkan? Mata bisa dibersihkan dengan kapas bersih yang dibasahi dengan air hangat. Mulailah dari arah hidung, kemudian keluar. Jika ditemukan tanda-tanda infeksi pada mata, seperti bengkak, lalu merah, mata yang mengeluarkan nanah, segera bawa ke dokter. Kalau kotoran telinga, tidak perlu diberikan secara rutin dengan mengorek telinga, karena kotoran telinga akan keluar sendiri ketika sudah cukup besar dan lunak pada saat bayi menangis. Lubang hidung juga tidak perlu dibersihkan secara khusus, cukup mengelapnya saat mandi. Atau ayah bunda bisa melihat apakah kotorannya sudah terlalu penuh sehingga menyebabkan bayi grog-grog. Lubang hidung bayi juga tidak perlu dibersihkan secara khusus bunda, cukup mengelapnya saat mandi. Tapi seringkali juga bayi grog-grog setelah di senteri atau dilihat lubang
hidungnya ternyata pupilnya atau kotorannya banyak. Nah, ayah bunda bisa meneteskan cairan garam steril yang bisa disemprotkan atau diteteskan untuk membuat supaya lubang hidungnya kotorannya lunak, kemudian bisa dibersihkan. Bagaimana dengan penglihatan bayi? Kemampuan melihat bayi terbatas kisaran 20-30 cm. Penglihatan bayi sensitif terhadap cahaya terang. Sampai usia berapa bulan, kadang kedua bola mata bayi masih tidak sejajar, tampak seperti juling. Hal itu masih normal karena otot-otot penggerak bola mata masih dalam tahap perkembangan. Kadangkala bola mata bayi juga sering bergerak-gerak dengan cepat ke kanan apa ke kiri gitu, khususnya bila akan tidur. Gak usah khawatir ya ayah bunda. Untuk pendengaran bayi, pada bulan pertama fungsi pendengaran bayi sudah cukup matang. Bayi akan lebih mengenal suara ibunya dibandingkan dengan orang-orang lain sekitarnya. Bayi sering terkejut bila ada suara keras yang tiba-tiba terdengar. Maka seringlah mengajak ngobrol bayinya ya bunda sejak dalam kandungan. Sering-sering mendongeng, mengobrol, menyanyi untuk calon bayinya. Setelah bayi lahir, bunda juga harus sering mengajak ngobrol ke bayinya pada saat menyusui, sambil memperhatikan bayinya sambil diajak ngobrol supaya dia terbiasa mendengarkan suara ibu. Bagaimana dengan bepergian? Jika bayi ingin bepergian, pastikan semuanya dalam kondisi sehat. Gunakan pakaian bayi yang untuk mencegah supaya tidak kedinginan. Jika bepergian menggunakan mobil, letakkan bayi pada car seat atau kursi khusus bayi. Bayi sudah bisa bepergian dengan pesawat setelah usia 2 bulan. Jangan bepergian jika bayi dalam kondisi infeksi di telinga. Misalnya pada batuk pilek juga jangan, karena nyeri telinga pada pesawat saat take off maupun landing dapat terjadi namun tidak berlangsung lama. Seringkali mungkin kita menemukan bayi kuning. Pada umumnya, kuning akan muncul pada usia 2-7 hari. Kuning yang perlu diwaspadai adalah jika terjadi dalam usia kurang dari 24 jam pertama saat lahir atau lebih dari 2 minggu, atau kuning tapi juga disertai dengan demam, atau sangat kuning sampai terdapat pada di telapak tangan dan kaki, atau bayinya lemas, tidak mau menetek, tidak mau menyusu, bayinya tidur terus. Nah, kalau ternyata kuningnya tinggi sekali, kita cek nanti dengan pemeriksaan bilirubin namanya. Nanti kemudian diplotkan di grafik bilirubin apakah mencapai batas untuk sinar atau harus dilakukan dengan transfusi tukar. Pernah nggak mengalami bayi yang nangis terus-terusan malam hari misalnya? Ini sudah disusuin, tidak lapar, tidak juga pup maupun pipis, tapi kenapa bayi ini menangis? Nah, itulah yang dinamakan dengan kolik infantil atau kolik kesakitan pada bayi. Umumnya kolik yang terjadi pada bayi ini, bayi akan menangis terus-menerus dan tidak dapat dihentikan. Biasanya bayi akan kolik pada pagi atau sore hari. Dia tidak bisa membaik koliknya dengan gendongan dan perut. Biasanya bayi yang sedang kolik tidak membaik dengan gendongan dan perutnya dapat terlihat tegang. Jika hal ini terjadi, gendong bayi dengan lembut dan posisikan dalam posisi tengkurap. Bayi yang mengalami kolik akan berhenti dengan sendirinya. Jadi yang perlu dilakukan adalah beri garansi ke orang tua, tenangkan orang tua dulu. Pastikan bahwa ini tidak apa-apa, ini baik-baik saja. Bagaimana dengan gumoh? Bedakan gumoh dengan muntah ya ayah bunda. Gumoh biasanya terjadi secara pasif dan keluar dengan sendirinya. Untuk mencegah terjadinya gumoh, sendawakan bayi. Letakkan bayi dalam posisi tegak pada bahu atau pada pangkuan. Kemudian tepuk-tepuk ringan punggung bayi setiap bayi selesai menyusu. Nah, yang sering terjadi adalah orang tua memposisikan sendawa ini hanya mencari sendawa, padahal bukan itu yang kita cari. Positioning atau memposisikan bayi pada bahu atau pangkuan ini adalah membuat supaya gravitasi atau turun ke bawah, kemudian ASI-nya diserap. Kalau misalnya kalau sudah diposisikan atau disendawakan 10 menit kok bayi masih gumoh, berarti ayah bunda harus lebih lama lagi memposisikan, mendawakannya, bisa setengah jam misalnya, atau lebih lama lagi. Kemudian letakkan kepala bayi lebih tinggi dengan diganjal sampai ke bahu, bukan kepala saja, gitu ya.
Apa tanda bahaya yang ayah bunda mesti perhatikan pada saat bayi baru lahir? Bawalah bayi Anda ke petugas kesehatan terdekat bila bayi demam dengan suhu di atas 37,5 atau 38, atau justru bayi hipotermi kurang dari 36,5 derajat Celcius, atau bayi yang muntah terus-terusan disertai dengan kembung, atau tidak BAB pada 1 atau 2 hari pertama, atau bayi kejang, sesak nafas atau biru sekitar mulut atau di ujung-ujung jari dan kaki dan tangan, terdapat nanah di mata, malas menyusu, dan lebih banyak tertidur, atau kuning sampai berusia 2 minggu atau lebih. Jadi pusatnya berbau, kemerahan atau berdarah, atau BAB-nya mencret atau cair. Demikianlah ayah bunda beberapa tips merawat bayi baru lahir. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna, terutama untuk ayah bunda yang baru pengalaman pertama merawat bayi baru lahir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, serta share sebanyak-banyaknya. Bunyikan loncengnya jangan lupa, supaya ayah bunda mendapatkan notifikasi tentang informasi kesehatan buat Anda. Semoga berguna ya. Dadah.